Hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala amma ba'du. Kita melanjutkan sesuai dengan yang kita rencanakan bahwa ada dua model dalam tanya jawab. Yang pertama tanya jawab langsung. Ini sudah ada yang mendaftar untuk tanya jawab, yaitu Bapak Haji Safeudin. Kebetulan beliau sebagai biasa. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertanyaan pertama Ustaz Kiai masalah sutroh. Nah, sutroh itu yang ada di masjid-masjid itu Ustaz Kiai, apakah itu ada dalilnya? Apakah itu wajib orang yang melakukan sholat sunat dia harus dikasih tangan untuk sutroh? Itu yang pertama. Yang kedua pakai masalah kelompok-kelompok Wahabi, Salafi. Nah, belakangan ini saya lihat Wahabi itu sudah mulai hilang dan muncul Salafi. Nah, ini kaitannya apa nih Pak antara Wahabi dengan Salafi? Apakah Wahabi belum muncul atau Salafinya belum muncul? Demikian Pak Kiai, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sutroh ya, tanda bahwa kita sholat itu dianjurkan, terutama kalau kita sholat khawatir dilewati orang. Orang nggak tahu kalau kita sholat. Karenanya kalau kita sholat tidak ada tanda di situ mungkin surbannya. Tapi kalau sudah ada tanda, sutrohnya akan otomatis. Nggak apa-apa, nggak pakai. Dan orang sini memang kalau orang berdiri menghadap ke kiblat ini sholat gak lewat di depannya. Jadi gak harus seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah Salafi Wahabi. Wahabi ini memang awalnya mereka bernama aliran Wahabi. Mengapa bernama Wahabi? Nisbat kepada pendirinya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi. Karena mazhab ini biasanya nisbat kepada nama pendirinya. Mazhab Hanafi nisbat kepada Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Thabit. Ambil Hanafi karena paling simpel. Mengapa gak bilang An-Nu'mani? Lebih simpel Hanafi. Mengapa gak Thabit? Lebih berat itu Hanafi. Kalau Maliki langsung pada nama orangnya. Imam Malik bin Anas. Kalau mazhab Syafi'i pada kakeknya. Muhammad bin Idris bin Uthman bin As-Sa'ib bin Syafi'i. Pada kakeknya. Mengapa Syafi'i? Ya paling simpel. Jadi gak mengambil dari Muhammad atau Idris. Gak. Paling simpel memang. Paling simpel dan mungkin dikenal. Kalau Imam Hambali kepada kakeknya. Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal. Nah, Wahabi ini nisbat kepada pendirinya diambilkan dari nama ayahnya. Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi. Jadi nama Wahabi hanya nama ini. Dan dulu Wahabi ini pada awalnya memang senang dengan nama Wahabi. Dan bangga. Dari bangganya Mufti Wahabi pada periode awal pemerintahan Raja Abdul Aziz. Namanya Syekh Sulaiman bin Sahman An-Najdi. Menulis kitab berjudul At-Tuhfatus Saniyah. Wal Hadiyatul Wahabiyah An-Najdiyah. Anugerah yang luhur dan hadiah golongan Wahabi dari Najd. Artinya apa? Mereka memang bangga dengan nama Wahabi. Kemudian pada tahun 1343, 100 tahun yang lalu, Wahabi ini pecah. Sesama Wahabi saling bunuh-membunuh. Ribuan yang mati. Ini bentrok sesama Wahabi. Mengapa pecah? Raja Abdul Aziz mengumpulkan bala tentara.
untuk menaklukkan Irak, Yordania, Syria dan sekitarnya, disatukan menjadi kerajaan Saudi Arabia. Dia sudah bilang sama tentaranya, itu orang kafir, harus kita perangi. Kafir, perangi. Ketika akan memerangi, Raja Abdul Aziz ini mendapat kiriman surat dari Raja Inggris. Isinya apa? Jangan dilanjutkan memerangi negara-negara sekitar. Biarkan mereka menentukan nasibnya sendiri. Akhirnya Raja Abdul Aziz gak jadi. Karena gak jadi, anak buahnya pecah jadi dua. Yang separuh ini mengkafirkan Abdul Aziz dan anak buahnya. Karena gak mau memerangi orang kafir. Sementara Raja Abdul Aziz dan anak buahnya menganggap kelompok yang pecah ini dianggap pembangkang Khawarij. Harus ditumpas. Akhirnya Raja Abdul Aziz dengan bantuan bom senjata dari Inggris membantai mantan anak buahnya. Setelah itu nama Wahabi citranya menjadi buruk, jelek sekali. Karena kalau ada kegaduhan, ada apa-apa orang bilang Wahabi itu. Sama dengan sekarang. Kalau ada polisi dibilang sambung. Anak buahnya padahal belum tentu itu. Belum tentu. Ya kayak sekarang lah. Nah, karena Wahabi ini merasa malu dengan nama Wahabi, mereka mencari nama lain untuk pencitraan. Namanya pakai apa? Akhirnya diambil yang namanya Salah. Nah, Salafi ini yang pertama kali membawa-bawa ini orang Mesir, tokoh modernis, Syekh Muhammad Abduh dan muridnya Rashid Ridha. Dan ini memang cikal bakal kelompok liberal di dalam Islam. Pakai nama Salafi karena ada kecocokan diambil sama Wahabi Salaf. Untuk pencitraan aja. Padahal bukan Salafi. Karena Salafi ini berarti kan pengikut Salaf. Mereka ini Salaf gimana? Wong Wahabi ini baru 200 tahun. Kita ini sebenarnya yang Salafi. Karena imam kita, Imam Syafi'i, ulama Salaf. Kalau imamnya Wahabi, ulama kemarin. Dan ulama Wahabi ini bentukan Inggris memang. Kata para ulama, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini memang dikader oleh orientalis dari Inggris, Mr. Hamper, melakukan spionase penyamaran ke negara Islam. Dia orangnya pandai bahasa Arab, katanya hafal Quran, mengganti nama Syekh Abdullah Afandi. Dia yang mengarahkan pemikiran pendiri Wahabi. Ini Wahabi. Nah, akhir-akhir ini Wahabi karena pencitraan pakai nama Salafi gagal, sebagian berganti nama lagi. Pakai nama apa? Pakai nama Ahlul Hadis wal Athar. Karenanya nama-nama mereka, ustadz-ustadznya diganti semua. Ada nama abunya, di belakang ada al. Ada Abu Qatadah al-Athari. Entah abu siapa. Pokoknya abu-abu semuanya. Ya pokoknya abu lah. Dan mereka ini kalau bikin masjid dikasih nama Masjid Abu Bakar, Masjid Umar bin Khattab, Masjid Abu Ubaidah, betul. Masjid Abu Darda, betul. Ya abu-abu. Tapi isinya ya bukan abu-abu yang dulu para sahabat ajarannya. Karena ajarannya ini ya sesuai dengan akidah mereka. Tauhid rububiyah yang mensyirikkan orang itu ada kemiripan dengan tauhidnya Abu Jahal dan Abu Lahab. Memang Abu, cuma Abu Jahal Abu Lahab. Penyamaran ajaib. Itu Wahabi. Saya kira itu ya. Ada lagi? Wah, ini banyak sekali pertanyaannya ini. Sebelum pertanyaan yang tertulis ini saya sebutkan, ada lagi yang masuk Pak Dar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustaz, saya bertanya sesuai dengan tema hakikat kita pada hari ini adalah kejayaan Islam. Menurut sejarahnya umat Islam melakukan kepada zaman dahulu di Paus katakan tadi bahwa
kita pernah berbicara kalau dalam sejarah itu hampir seperti jadinya yang dipimpin oleh orang sahabat Nabi terus dan murid-muridnya. Dan sejarah juga mengatakan bahwa Islam itu akan kembali berjaya, seperti yang diuraikan oleh para cendekia ulama-ulama. Tentunya kejayaan itu tidak akan datang dengan seketika, jadi konyong-konyong, kan Ustaz? Tentu ada tanda-tandanya. Pertanyaan saya, apa yang bisa kita lihat bahwa Islam itu akan kembali berjaya dan apa tanda-tandanya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kejayaan Islam yang akan datang itu terjadi pada masa Imam Mahdi dan Nabi Isa, bukan masa-masa kita. Kalau ke depan ini sepertinya ya kita terus lemah, karena sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Islam itu muncul dalam keadaan terasing. Rasulullah awal mulanya dakwah sembunyi-sembunyi dari rumah ke rumah, lalu dakwah terang-terangan. Lalu setelah bentrok secara ideologi, para sahabat disiksa oleh Quraisy, oleh musyrik, lalu hijrah ke Ethiopia. Lalu tekanan semakin kuat, akhirnya Rasulullah bersama umat Islam hijrah ke Madinah. Setelah hijrah ke Madinah, Rasulullah ini membangun posisi bargaining politik. Karena posisi umat Islam di Madinah ini selevel dengan posisi umat-umat Islam yang lain. Sehingga dibangun perjanjian, kesepakatan yang disebut dengan Piagam Madinah. Lama-lama Islam ini muncul, agama-agama lain di bawahnya. Nah, nanti ke belakang akan mundur lagi. Asalnya umat Islam ini yang berkuasa. Sebelum Perang Dunia Pertama umat Islam berkuasa. Lalu setelah Perang Dunia Kedua, umat Islam termasuk di Indonesia dengan agama lain malah sejajar. Ini sejajar. Dan nanti karena ini kan akan kembali terasing, kalau kita putar filmnya ke belakang, mungkin nanti sangat rasional kalau suatu saat Islam ini di bawahnya agama lain. Artinya secara kekuatan politik. Dan terus ke bawah. Dan akhirnya umat Islam ini ibadahnya sembunyi-sembunyi. Bisa jadi seperti itu. Bisa jadi. Baru nanti pada masa Imam Mahdi dan Nabi Isa kita meraih kemenangan lagi. Wallahu a'lam. Ustaz, ini kayaknya banyak pertanyaan. Langsung aja kita lanjut dulu ke pertanyaan yang tertulis dari salah satu jemaah, mengucapkan semoga Pak Ustaz sehat selalu, amin. Pertanyaannya, apa ada larangan apabila melakukan azan? Saya selalu membaca Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Yang kedua, mengapa salafi kalau ada orang musholawat tidak suka? Gitu Ustaz. Gak ada larangan membaca innallaha wa malaikatahu dan sholawat sebelum azan. Dan itu tradisi umat Islam dari dulu. Bahkan bukan cuma itu. Di dunia Islam ini dulu, di Jawa entah di sini, sebelum azan itu biasanya baca pujian, baca zikir. Dulu di Riau ada. Sebelum sholat baca pujian. Ada. Itu ya, baca pujian itu sejak dulu. Dan itu bukan dari Nusantara, dari Arab dulu. Pada masa Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, pada masa sahabat, gubernur di Mesir namanya Muhammad bin Maslamah. Pada masa gubernur Muhammad bin Maslamah ini, umat Islam kalau malam-malam, karena Mesir ini pada awal-awal dulu mayoritas Kristen, Kristen Koptik. Islam belum mayoritas dulu. Gereja-gereja ramai. Umat Islam yang sholat tahajud, baca Quran malam-malam,
merasa terganggu dengan suara ebel-ebel gereja. Karena tiap jam berbunyi. Jam 12 bunyi 12 kali. Jam 11 11 kali. Jam 1 2 bunyi terus. Umat Islam merasa terganggu. Karena merasa terganggu, umat Islam lapor gubernur. Akhirnya apa? Gubernur instruksikan para muadzin diperintahkan membaca tasbih di menara masjid pada tengah malam. Untuk menyaingi itu. Akhirnya seluruh negara Islam setelah itu di menara-menara masjid jauh sebelum subuh itu sudah berkumandang baca zikir tasbih. Baca tasbih. Lama-lama entah pada masa setelah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi atau sebelumnya itu kemudian ganti tarhim. Sebelum subuh itu bacaan-bacaannya ganti. Nah, pada masa Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, karena Mesir ini lama dikuasai Syiah, untuk mengembalikan rakyat Mesir ke akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, para muadzin masjid diperintahkan naik ke menara-menara masjid lalu membaca nazam al-aqidah al-mursyidah. Mirip nazam aqidatul awam, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari bacaan ini akhirnya orang kembali pada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini terus dikembangkan di mana-mana. Artinya apa? Gak ada yang membid'ahkan seperti ini dari dulu. Pujian-pujian atau baca sholawat atau baca apa sebelum azan. Gak ada. Ya memang bid'ah, tetapi kata para ulama itu hukumnya bid'ah hasan. Terus yang kedua tadi apa? Orang Wahabi kalau ada orang baca sholawat gak suka. Ya memang mereka begitu. Yang baik-baik gak suka. Ya mau diapakan? Mengapa? Gak tahu keutamaan sholawat. Kadang-kadang alasannya itu sholawat kamu mengandung syirik. Misalnya sholawat nariyah. Itu karena gak tahu juga sebenarnya. Karena bacaan seperti sholawat nariyah, sholawat tibbil qulub, sama sekali gak syirik. Karena narasi-narasi yang ada di sholawat itu menggambarkan, mengekspresikan keagungan baginda Rasulullah. Dan itu dasar-dasarnya ada di Al-Quran. Ya, kitab-kitab khoswais dan syama'il Muhammadiyah. Cuma mereka gak tahu aja. Ini namanya gak tahu ya pokoknya syirik gitu aja lah. Syirik bid'ah. Ya gak tahu mereka. Kalau ditanya kenapa kamu gak suka? Ya nanti cari-cari alasan. Karenanya ya perlu diajak belajar bersama-sama. Baik Ustaz, berikutnya bagaimana pandangan hukum Islam tentang tidak maunya sholat subuh di masjid yang imamnya pakai kunut? Yang pertama. Yang kedua, kalau imamnya pakai kunut, apakah diharuskan mengikuti tata cara imam saat angkat tangan atau saat doa kunut? Yang ketiga, kalau angkat tangan kunut, apakah dianjurkan mengamini sampai bacaan kunutnya selesai atau bagaimana seharusnya? Kunut subuh ini menurut Imam Syafi'i hukumnya sunnah dan termasuk sunnah ab'ad. Kalau ditinggalkan, dianjurkan diganti dengan sujud sahwi. Kalau imamnya baca kunut, kalau kunutnya jahar, suara nyaring, makmumnya dianjurkan membaca Kalau makmumnya gak dengar kunutnya imam, maka membaca kunut sendiri. Apakah angkat tangan? Dianjurkan angkat tangan. Karena berdoa memang sunnahnya mengangkat tangan. Jadi begitu. Yang dibaca nyaring itu diaminkan. Yang tidak dibaca nyaring, dibaca sendiri. Itu tata cara kunut. Dan itu yang kuat. Memang ada dua mazhab yang berbeda dengan kita. Menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki, kunut sholat subuh hukumnya sunnah. Menurut mazhab Hanafi dan mazhab Hambali,
kunut dalam sholat subuh tidak sunnah. Dalilnya sama-sama hadis. Cuma hadis yang menganjurkan kunut hadisnya lebih banyak daripada yang tidak kunut. Karenanya kita baca kunut. Jadi begitu. Baik, berikutnya, barang siapa yang membuat perkara baru, kebid'ahan atau melindungi pelaku kebid'ahan, maka dia akan mendapatkan laknat dari Allah, malaikat dan seluruh manusia. Hadis Bukhari dan Muslim. Pertanyaan saya ke Ustaz adalah, benarkah bunyi hadis tersebut? Kata-kata untuk melindungi pelaku, mohon penjelasannya kepada kami secara terang-terangan mengenai hadis tersebut. Kalau hadis bahasa Indonesia ya gak benar. Hadis itu bahasa Arab. Yang dimaksud melindungi orang berbuat perkara baru, maksudnya melindungi orang yang berbuat salah, yang berbuat zalim, itu maksudnya. Orang yang berbuat zalim ya harus diadili, harus dituntaskan persoalannya. Itu maksudnya. Jadi begitu. Adapun masalah bid'ah hadisnya bukan seperti itu. Bid'ah ini hadisnya terkenal. Gimana? Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa yang membuat-buat perkara baru dalam urusan kami ini, urusan agama, sesuatu yang bukan bagian dari agama, maka ditolak. Berarti kata para ulama, kalau perkara baru yang dibuat itu termasuk bagian dari agama, maka tidak ditolak. Jadi dalil tadi selain dalil bid'ah sayyi'ah juga menjadi dalil adanya bid'ah hasanah. Jadi begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana caranya meluruskan keluarga kita yang sudah terlanjur masuk Wahabi? Syukron. Kalau ada keluarga kita terlanjur masuk Wahabi, mungkin didekati secara persuasif. Setelah didekati, lalu diajak dialog ilmiah, diajak bicara baik-baik. Dan yang akan memperbaiki itu persiapan, harus punya dalil, punya hujjah. Jadi begitu. Dan juga sambil didoakan kepada Allah. Kalau kita baca surat Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Keluarga kita yang nakal-nakal hadirkan dalam doa kita. Karena kalau bisa diajak bicara baik-baik, nanti mereka kembali ke dalam ahlus sunnah wal jamaah. Mereka gak tahu aja sebenarnya, cuma salah pergaulan. Dia ini punya kesadaran menjalankan ibadah agama, cuma salah pergaulan, mungkin dari kecil jauh dari para asatid. Begitu sadar, malah salah guru, akhirnya ikut Wahabi. Jadi didekati ajaib. Baik, berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz yang saya hormati, banyak hadis sahih tentang bid'ah. Pertanyaan saya ke Ustaz adalah, apakah ada hadis bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah dan seterusnya? Bagaimana sejarahnya bisa terjadi? Apakah di sisi syariat Islam bisa dikategorikan sahih atau tidak, bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih maksud di atas? Mohon dikoreksi pertanyaannya bila ada kesalahan. Menurut ulama salaf, mulai dari kalangan sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Khulafaur Rasyidin, sahabat-sahabat yang lain, sampai imam-imam mazhab seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan lain-lain, semuanya mengatakan bid'ah itu terbagi menjadi dua. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang tidak baik. Ini mayoritas umat Islam. Lalu ada kelompok namanya Salafi Wahabi, gak mau bid'ah hasanah. Loh, ini masalah ini. Bid'ah hasanah ini persoalan sudah selesai. Kok dibahas lagi? Para sahabat, Khulafaur Rasyidin, ulama salaf sudah sepakat kalau ada bid'ah hasanah. Ini kok gak disetujui? Ini masalah sebenarnya. Dan Wahabi yang menolak bid'ah hasanah ini dalilnya cuma satu hadis,
yaitu hadis kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Itu aja dalilnya. Adapun para ulama yang menerima bid'ah hasanah, dalilnya lebih dari 350 hadis. Nah, 350 hadis dengan satu hadis, kira-kira siapa yang paling cocok dengan kebenaran? Yang 350 dalilnya bid'ah hasanah ini, saudara, ada ayat Al-Quran, ada hadis, jumlahnya lebih dari 350. Jadi banyak sekali dalil bid'ah hasanah. Jangan dibilang nggak ada, ya banyak lah. Kalau diterangkan butuh waktu khusus. Bid'ah hasanah perlu waktu 2 jam bicara bid'ah hasanah. Kita harus mantap bid'ah hasanah, ya memang selesai persoalan, nggak perlu dibuka lagi. Wahabi itu orang ketinggalan zaman. Orang ini sudah pakai HP, mereka masih pakai apa ya? Pakai pos. Tadi lama kirim surat, sekarang ini surat bisa pakai WA, mereka pakai surat lewat pos. Sekarang nggak ada orang kirim surat lewat pos, cukup WA. Jadi benar-benar ketinggalan zaman. Mengapa? Nggak mau belajar. Ini Wahabi. Ini cerita ya. Saya ini pernah diundang ke Balikpapan dialog dengan Wahabi. Kawan-kawan Aswaja di Balikpapan nggak bilang kalau saya mau diadu. Katanya tabligh akbar di Masjid Raya At-Taqwa. Di perjalanan dari tempat bermalam, panitia bilang, Kiai, ini agar acaranya bagus, kita mengundang 6 orang untuk melawan Kiai. Wah, siapa itu? Yang 5 orang Salafi Wahabi, yang 1 orang Syiah. Kok baru bilang kalau saya dicarikan musuh? Ya Pak Kiai kan pasti siap. Ya siap juga sih, tapi kan terkejut juga kalau mendadak-mendadak taunya gitu. Ternyata saudara, setelah datang ke tempat acara, gak ada yang datang. Tuh hadirin yang hadir kira-kira 2.000 orang waktu. Karena hari Ahad. Hari Ahad pagi-pagi. 2.000 orang di Masjid Raya. Ada 1 orang Wahabi datang. Ustadz Wahabi. Cuma tidak naik ke pentas, sembunyi di antara jamaah. Ketahuan panitia, ditarik naik ke atas. Dapat 15 menit, teleponnya diangkat, lalu pamitan pergi melarikan diri. Selesai acara, dialog. Dapat beberapa hari, ada Wahabi chatting dengan saya. Yang nggak datang, Ustadz ini kapan mau bertaubat? Loh, saya ini tiap hari bertaubat pada Allah. Ada apa kamu bilang begitu? Tapi bagaimanapun terima kasih kamu ingatkan saya. Ada masalah apa? Ustadz ini penipu. Loh, saya nipu apa? Ustadz kemarin di Masjid At-Taqwa ribuan orang ditipu sama Ustadz. Mana yang ditipu? Ustadz bilang bid'ah dibagi menjadi 2. Bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah. Itu gak benar Ustaz. Yang benar semua bid'ah itu sesat. Saya bilang sama dia, justru yang benar bid'ah memang dibagi 2. Yang gak dibagi kayak kamu tuh yang salah. Saya bilang begitu. Tapi dalil Ustaz gak benar. Loh, saya waktu itu dalilnya Al-Quran, hadis-hadis sahih banyak sekali. Dan gak ada yang dhaif. Kok bisa dibilang gak benar? Yang mana yang gak benar? Kata dia, Ustadz berdalil dengan penghimpunan Al-Quran pada masa Khalifah Abu Bakar. Itu bukan bid'ah Ustadz, itu sunnah Rasul. Akhirnya HP waktu itu saya sambung ke laptop. Berarti kamu nggak tahu sama hadisnya. Nih hadisnya. Sayyidina Umar berkata pada Sayyidina Abu Bakar, wa inni ara an tajma'al Quran. Aku berpendapat Anda Khalifah harus menghimpun Al-Quran. Faqala Abu Bakar. Abu Bakar berkata, kaifa af'alu syai'an lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana aku akan melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW? Berarti bid'ah. Menghimpun Al-Quran. Lalu kata Umar, huwa wallahi khair. Demi Allah itu baik. Berarti hasanah.
berarti penghimpunan Al-Quran bid'ah hasanah. Dan sahabat setuju, berarti bid'ah hasanah. Lalu kata si Wahabi itu, loh itu kan pendapat pribadi sahabat, katanya. Walaupun pendapat pribadi, tapi kan harus diikuti. Beliau itu siapa? Abu Bakar dan Umar itu khulafaur rasyidin. Rasulullah memerintahkan kita ikut beliau. Hatta walaupun itu pendapat pribadi, kita diperintahkan ikut. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, iqtadu billadzaini min ba'di Abi Bakar wa Umar. Ikuti dua pribadi setelah Abu Bakar dan Umar. Seandainya itu pribadi, apalagi itu pendapat mereka dalam kapasitasnya sebagai khulafaur rasyidin. Diperintahkan oleh Rasulullah SAW, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Kalau pendapat kamu gak boleh diikuti, pendapat pribadi kamu, pendapat kamu gak ada yang hebat. Kalau pendapat sahabat ini ya kita ikuti memang, walaupun pendapat pribadi kamu gak boleh diikuti. Akhirnya kata dia, terima kasih Ustadz. Ya kalau begitu kamu sekarang yang harus bertaubat, tinggalkan ajaran Wahabi. Ini bid'ah hasanah, saudara. Artinya apa? Pada masa sahabat Abu Bakar, bid'ah hasanah pertama penghimpunan Al-Quran dalam mushaf. Sahabat mengakui. Pada masa Sayyidina Umar bin Khattab, bid'ah hasanah dari beliau apa? Pelaksanaan sholat tarawih menjadi satu imam di masjid. Pada masa Sayyidina Utsman bin Affan, itu hadisnya Bukhari Muslim. Kata Sayyidina Umar dalam Sahih Bukhari, ni'matil bid'atu hadhih. Sebaik-baik bid'ah ini adalah sholat tarawih. Pada masa Sayyidina Utsman bin Affan, bid'ah dari beliau azan Jumat menjadi 2 kali. Sebelum-sebelumnya azan Jumat 1 kali. Begitu imam duduk di mimbar, muazzinnya azan. Pada masa Sayyidina Utsman, imam belum datang, sudah azan duluan. Agar orang mau ke masjid. Begitu imam datang, lalu duduk di mimbar, azan kedua kali. Sekarang ini azan cuma 2 kali gak cukup. Orang lupa kalau hari Jumat, saking mabuknya dunia. Gimana? 1 jam sebelumnya masjid-masjid biasanya mengudarakan tilawatil Quran, sholawat. Itu hari Jumat. Kalau cuma azan dikiranya hari Kamis sama orang. Banyak orang sekarang lupa hari. Mengapa lupa hari? Pikirannya uang terus. Betul. Makanya bid'ah hasanah harus ditambah. Saya kira itu ya. Berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Langsung ke pertanyaan, orang tua Nabi masuk surga. Apa pendapat Imam Mazhab? Menurut para ulama kita dan guru-guru kita, kedua orang tua Rasulullah SAW itu termasuk orang yang masuk surga. Mengapa masuk surga? Dasarnya kata para ulama, pertama dasarnya kedua orang tua Nabi ini termasuk ahlul fatrah. Ahlul fatrah itu generasi peralihan, generasi jeda. Maksudnya apa? Generasi yang jauh dari masa kenabian sebelumnya dan tidak mengikuti masa kenabian berikutnya. Ini dijamin masuk surga di dalam Al-Quran. Tidak diazab oleh Allah. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Dan kami tidak menurunkan azab sehingga kami mengutus seorang rasul. Ini dasar pertama. Dasar kedua orang tua Nabi itu orang beriman. Dasarnya mana? Sebagian ulama dasarnya Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, allazi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Allah yang melihatmu ketika kamu berdiri menunaikan sholat malam hari dan perpindahanmu di dalam orang-orang yang sujud. Maksudnya apa? Rasulullah itu dari Nabi Adam sampai ke orang tuanya memang orang-orang beriman, orang-orang bersujud kepada Allah. Berdasarkan ayat ini. Lalu ada hadis, walaupun hadis dhaif itu diamalkan.
orang tua Rasulullah seorang yang beriman. Ini dasar kedua. Dasar ketiga, orang tua Rasulullah selamat. Ada hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Syahin dalam An-Nasikh wal Mansukh dan Al-Khatib Al-Baghdadi bahwa Rasulullah SAW di akhir hayatnya pernah menghidupkan kedua orang tuanya lalu beriman, setelah itu meninggal. Jadi selesai persoalan. Wahabi beda. Kalau kata Wahabi bagaimana? Kedua orang tua Rasulullah itu orang kafir masuk neraka. Padahal orang Wahabi meyakini Abu Jahal dan Abu Lahab orang beriman dan bertauhid. Wahabi ini lucu saudara. Mengapa lucu? Wahabi ini kan tauhidnya dibagi tiga. Ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah. Kata orang-orang Wahabi, orang musyrik dulu bertauhid rububiyah. Cuma uluhiyahnya yang syirik. Bahkan orang musyrik dulu lebih bertauhid daripada umat Islam yang sekarang. Kata pendiri Wahabi Muhammad bin Abdul Wahhab ya, di dalam kitabnya Kashfus Syubuhat, "I'lam anna syirkal awwalin ka Abi Jahal wa Abi Lahab akhaffu min syirki ahli zamanina minal muslimin." Ketahuilah, sesungguhnya syiriknya orang-orang terdahulu seperti Abu Jahal dan Abu Lahab lebih ringan daripada syiriknya orang sekarang dari kalangan orang Islam. Ini pendiri Wahabi. Murid-muridnya sekarang lebih ekstrim. Ada ulama Wahabi dari Saudi, Ahmad bin Muhammad Bashmil, menulis kitab berjudul Kaifa Nafhamut Tauhid. Kitabnya dibagi-bagikan gratis oleh ustadz-ustadz Wahabi di Indonesia. Coba minta ustadz-ustadz Wahabi yang ada di Pekanbaru, mereka biasanya punya Kaifa Nafhamut Tauhid. Halaman 16 ada bab Tauhidu Abi Jahlin wa Abi Lahabin. Keyakinan, i'tiqad, akidah, keimanan Wahabi bahwa Abu Jahal dan Abu Lahab seorang yang bertauhid. Jadi Wahabi ini saudara, kalau Abu Jahal dan Abu Lahab bertauhid dan beriman, orang tua Rasulullah oleh mereka dibilang orang kafir. Kira-kira orang Wahabi itu normal apa gak normal? Gak normal saudara. Dan di kitabnya begitu, di kitab Wahabi. Di kitab Wahabi diterangkan ya, inna Aba Jahlin wa Aba Lahabin wa man ala dinihima minal musyrikin kanu yu'minuna billah wa yuwahhidunahu fir rububiyyah wa la yusyrikunahu fi dzalika syai'a. Sesungguhnya Abu Jahal dan Abu Lahab dan orang-orang musyrik yang seagama dengan mereka selalu beriman pada Allah dan mentauhidkan Allah secara rububiyah, gak syirik sedikit pun. Ini akidah Wahabi. Padahal Abu Lahab sudah ada tabbat yada Abi Lahabi wa tab. Masih orang bertauhid dan beriman. Ini kata Wahabi. Jadi memang bahayalah Wahabi ini. Makanya Wahabi ini walaupun masjidnya bernama Masjid Abu Bakar, Masjid Abu Darda, Masjid Abu Ubaidah, Masjid Umar, itu cuma nama, tetapi akidahnya akidah Abu Jahal dan Abu Lahab. Berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Pak Ustadz tentang celana cingkrang. Katanya kalau tutup mata kaki akan masuk neraka. Bagaimana sebenarnya? Orang yang pakai celana atau sarung menutup mata di bawah mata kaki, yang haram itu kalau tujuannya sombong. Kalau nggak sombong nggak apa-apa di bawah mata kaki. Dan ini kesombongan seperti ini bukan orang Islam tapi orang jahiliyah dulu. Itu orang jahiliyah. Kalau orang Islam nggak ada sombong dengan celana di bawah mata kaki. Wong tetangganya gak ada yang peduli. Memangnya kalau celananya di bawah mata kaki pasti banyak uangnya? Belum tentu juga. Malah kalau di bawah mata kaki tetangganya kadang curiga. Jangan-jangan celananya dikasih orang.
Makanya Imam Abu Hanifah ketika ditanya, gimana guru? Kalau baju kita di bawah mata kaki apa haram? Enggak, kita ini bukan sombong dengan itu sekarang. Sekarang ini yang sombong kalau ke masjid selalu bawa alpat. Itu sombong namanya. Kalau cuma sarung di bawah mata kaki enggak. Apalagi sarungnya hadiah dari masjid. Ada sarung yang paling murah itu. Setiap dinaikkan ke atas, berjalan 2 langkah turun lagi ke bawah mata kaki. Masa itu mau dibilang sombong? Wong itu harganya 20.000. Terlalu namanya itu. Itu gak paham Wahabi itu saudara. Masalah pakaian ini tergantung budaya dan tradisi masing-masing. Gak harus seperti Arab. Gak harus. Makanya setelah para sahabat dulu menyebarkan Islam ke luar daerah Arab, gak mengajak orang lokal bajunya berganti Arab. Gak. Di negeri kita ini orang pakai gamis kan sekitar era tahun 2000-an. Setelah era 90-an. Kalau sebelumnya hatta kiai-kiai jarang pakai gamis. Pakai gamis, pakai sarung. Saya mulai pakai gamis itu sejak 2016. Mengapa pakai gamis? Saya dulu undangan kemana-mana pakai sarung. Setiap pulang dari tempat acara di Medan, di Aceh, waktu itu belum ke Pekan masih. Jakarta sering dikasih gamis. Karena gak biasa pakai, saya bawa aja ke rumah. Dapat setengah bulan, saya lihat lagi gamis saya, tahu-tahu sudah ada bunga-bunganya. Oleh istri saya dimodif, loh, gamis saya kok ada bunganya? Oh, kamu gak suka, tak pakai saya aja katanya. Baju perempuan itu kan gampang kan, baju laki-laki kasih bunga sudah jadi baju perempuan. Lama-lama saya undangan daurah di Malaysia, kerajaan Johor. Nah, ada pejabat kerajaan Datuk itu pulang dari Tanah Suci. Ngasih parfum sama saya, ngasih parfum dan ngasih jubah. Pas saya daurah, saya pakai parfumnya. Tuan, parfumnya bagus ini. Mana? Kalau ada lagi minta lagi. Loh, Pak Kiai, jubahnya pakailah biar yang ngasih ini senang katanya. Masa gak dipakai? Akhirnya saya pakai. Begitu saya pakai jubah, sama ustadz-ustadz di Johor itu difoto, dikirim ke grup-grup WA. Akhirnya kadi-kadi di Johor beli jubah semua hadiah untuk saya. 1 minggu punya jubah baru 10 setel. Dan jubah saya masih banyak di sana, nggak saya bawa pulang memang. Nanti kalau ke sana tinggal pakai aja. Saya baru pakai jubah belakangan. Dari dulu ya enggak memang. Ya karena lingkungannya nggak ada yang pakai. Cuma sekarang karena kemana-mana sering punya jubah, malah yang belum dibuka plastiknya masih banyak itu. Jadi kalau hari Jumat ada di rumah, karena saya juga ketua masjid, ketua DKM, saya pakai jubah biasanya. Karena kalau bukan Jumatan, kapan lagi mau pakai itu? Ini masalah pakaian. Dan sebagian gamis saya di bawah mata kaki memang. Karena orang yang mungkin gak diukur dulu ngasih sama saya. Baik Ustaz, berikutnya ini bagaimana masalah haul dalam pandangan Islam berkaitan juga dengan itu, mengenai tawasul itu ada tuntunannya. Terus bagaimana dengan kematian yang mengadakan wirid yasinan selama 3 hari, 7 hari dan 40 hari. Terima kasih Ustaz. Pertama ya, mendoakan orang mati itu dianjurkan. Dan doa yang paling baik itu baca zikir. Zikir itu lebih afdal daripada doa, kata para ulama. Karenanya Rasulullah SAW mencontohkan sebagian sahabat yang meninggal dunia, ketika pemakaman Rasulullah baca zikir. Dalam kitab-kitab hadis, ketika sahabat Sa'ad bin Mu'adz meninggal dunia, setelah dikubur, Rasulullah membaca subhanallah, 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 subhanallah lama.
Lalu baca takbir, Allahu Akbar, lama. Lalu baca la ilaha illallah, lama. Para sahabat juga ikut baca. Kok baca zikir? Zikir itu sebenarnya doa dan lebih afdal daripada doa. Kemudian Al-Quran lebih afdal daripada zikir. Nah, kalau Al-Quran dibaca untuk orang mati bagus juga. Rasulullah baca juga di mana? Rasulullah kan biasa sholat jenazah. Orang kalau sholat jenazah biasanya baca surat Al-Fatihah. Kan baca Quran itu. Dan baca Quran di kuburan itu memang tradisi para sahabat. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Musannaf dari Imam Asy-Sya'bi, hadisnya hasan atau sahih. Asy-Sya'bi berkata, kanatil ansar idza mata lahumul mayyit ikhtalafu ila qabrihi yaqra'una indahul Qur'an. Para sahabat Ansor dulu kalau ada keluarganya meninggal, mereka bolak-balik ke kuburannya baca Quran di situ. Jadi baca Quran artinya baca tahlil dan Quran yang bagus di kuburan. Tapi seandainya baca di rumah bagus juga itu. Apalagi ada sedekah. Dan tradisi kenduri selama 7 hari itu tradisi penduduk Mekah. Karena ada hadis riwayat Imam Ahmad dalam Az-Zuhad, Imam Tawus berkata, innal mauta yuftanuna fi quburihim sab'an fakanu yastahibbun ayyut'ama anhum tilkal ayyam. Sesungguhnya orang-orang yang meninggal dunia diuji di alam kubur selama 7 hari 7 malam. Karena ujian alam kubur 7 hari 7 malam, para sahabat menganjurkan sedekah makanan selama 7 hari. Nah, setelah 7 hari nanti hari ke-40. Lalu hari ke-100. Kalau 40 ke 100 jangankan aswaja, Mufti Wahabi membolehkan. Syekh Abdul Aziz bin Baz ditanya, di Mekah Madinah ini ada tradisi namanya Asyaul Walidain. Hidangan makanan malam untuk sedekahnya kedua orang tua. Orang Mekah dan Madinah apabila orang tuanya meninggal dapat 1 bulan atau 2 bulan, anaknya ini bikin makanan. Malam-malam tetangga-tetangganya diundang makan itu. Itu namanya Asyaul Walidain. Syekh Abdul Aziz bin Baz ditanya tentang tradisi itu, kata beliau apa? Itu bagus itu. Gak ada masalah. Haul juga begitu. Setelah 100 hari, lalu 1000 hari, lalu haul setiap tahun. Ada dasarnya juga. Hadis riwayat Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya. Karena Rasulullah SAW ya'ti qubur syuhada ala ra'si kulli haulin. Rasulullah SAW selalu mendatangi makam para syuhada di Uhud setiap permulaan haul. Kita ini, jadi haul ini mestinya juga ziarah ke kuburan, lalu di rumah nanti bikin masakan, sedekah, baca tahlil, mantap itu. Setelah Rasulullah wafat, Abu Bakar juga mengadakan haul ke makam syuhada. Abu Bakar wafat, Umar mengadakan pula. Umar wafat, Sayyidina Utsman mengadakan. Sayyidina Utsman wafat, Sayyidina Ali gak melakukan. Mengapa gak melakukan? Sayyidina Ali ini sibuk dengan konflik politik internal umat Islam. Dan istana negara oleh beliau dipindah ke Irak, ke Kufah. Mengapa? Agar konflik jauh dari makam Rasulullah SAW. Agar gak dekat dengan makam Rasulullah, makanya dipindah menjauh. Ini saudara, jadi haul ini ada dasarnya. Tahlil kenduri ada dasarnya semua. Itu tetap kita amalkan, kita jalankan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita sehat selalu dan diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Saya mau bertanya, mengapa generasi muda saat ini banyak masuk dalam aliran Salafi Wahabi? Bagaimana cara mengenali aliran Salafi Wahabi masuk ke dalam masyarakat kita? Generasi muda sekarang ini banyak yang masuk Salafi Wahabi. Ini karena kita kekurangan ulama.
Di daerah-daerah kita memang tidak ada ulama yang harismatik. Ini yang pertama. Akhirnya masyarakat yang ada keinginan kembali pada agama salah guru, salah alamat. Insyaallah nanti kalau para ulama, para asatid, alumni Al-Azhar ramai di sini atau yang mondok di Jawa di mana-mana ramai lalu aktif, nanti ya bisa dieliminir itu, bisa dikurangi. Dan akhir-akhir ini setelah para kiai, para asatid ini aktif berdakwah di mana-mana melalui medsos, menyampaikan dalil-dalil Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini perubahannya positif. Banyak orang-orang Wahabi sadar kembali ke dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya bulan 7 ya, sebelum Agustus, bulan berapa? Setelah Idul Adha, saya diundang ke Sambas. Di Sambas itu Ustadz Aswajanya malah mantan Ustadz Salafi. Tapi sudah bertaubat sekarang. Saya tanya, saya 100% bertaubat kiai. Ajaran Salafi bikin pusing. Bikin gak punya kawan, semua orang dianggap syirik. Pulang ke rumah gak punya teman, karena orang syirik semua. Akhirnya pusing sendiri, katanya. Itu ajaran orang-orang tertutup otaknya. Saya tahun 2021 juga pernah diundang di Jawa Tengah, dialog dengan 50 ustadz mantan Salafi. Alumni Yaman, alumni Saudi. Mereka rata-rata sekarang sudah kembali ke dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang di Jawa, di Kalimantan, itu banyak yang kembali ke Aswaja. Yang di Pekanbaru malah ikut Salafi. Ini terbalik namanya. Baik, berikutnya Pak Ustaz, pertanyaan tentang nahi mungkar untuk mencegah nahi mungkar. Ada 3 jalannya bagi saya. Yang pertama, dalam hadis itu, cegahlah dengan tanganmu, tapi diancam tindakan makar. Yang kedua, cegahlah dengan lisanmu, ini juga diancam tuduhan, ujaran kebencian dan berfatwa. Yang ketiga, cegahlah dengan hatimu, itulah selemah-lemahnya iman. Pertanyaannya, masih mungkinkah dikabulkan untuk mencapai kejayaan Islam doa dari orang yang paling lemah iman? Jadi begini. Kalau ada kemungkaran, maka kita harus protes. Paling enggak dengan lisan. Paling enggak. Dan itu tugas para ulama, para asatid. Dan jangan takut. Tapi biasanya aman. Kan sering kan, orang-orang yang duduk di pemerintahan mengeluarkan pernyataan kufur, pernyataan salah. Dan kita respon, gak ada apa-apa. Yang penting caranya yang ilmiah, yang bagus. Biasanya seperti itu. Ya kalau kita menurunkan ya pakai kekuatan, ya dianggap makar. Dianggap makar. Enggak usah seperti itu. Dan syaratnya amar ma'ruf nahi mungkar ini ada beberapa syarat. Apa? Pertama, kemungkaran itu harus mujma', harus berdasarkan ijma' ulama. Kalau kemungkaran itu masih terjadi perbedaan pendapat, itu gak boleh diingkari. Misalnya seperti rokok. Rokok ini sebagian ulama mengatakan haram, sebagian mengatakan halal. Maka melarang orang lain merokok gak boleh. Karena ada yang menghalalkan. Kalau yang sepakat haram seperti miras, khamr, itu wajib amar ma'ruf nahi mungkar. Yang kedua, amar ma'ruf nahi mungkar itu wajib, syaratnya harus tidak menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Kalau kita mencegah kemungkaran, malah efeknya mungkarnya lebih besar. Misalnya apa? Saudara-saudara kita dibantai, kan kemungkaran lebih besar. Gak boleh kita amar ma'ruf. Karena menimbulkan fitnah lebih besar. Itu diantara syaratnya. Ketiga, kita memang ada kemampuan. Kalau gak mampu ya gak apa-apa. Tapi paling enggak ya harus ingkar bil qalbi. Dan para ulama, para asatid ya harus merespon dengan pernyataan.
Karenanya kalau ada ustadz ceramah di sini dipancing-pancing biar ngomong. Tapi ya jangan terlalu vulgar pertanyaannya. Kalau vulgar ya kasihan juga ustadznya yang mau menjawab itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pertama Pak Ustaz, bagaimana caranya kita memilih mazhab yang tepat buat kita? Bolehkah kita berbeda mazhab dengan orang tua kita? Kita ini memilih mazhab yang tepat itu yang memang berkembang di daerah kita. Mazhab apa? Yaitu mazhab Imam Syafi'i. Kalau kita menyebarkan mazhab lain itu hukumnya haram. Orang-orang Wahabi itu menyebarkan mazhab lain itu haram itu. Mengapa haram? Menimbulkan perpecahan. Gak boleh umat Islam itu pecah gara-gara perbedaan mazhab. Ini ada cerita. Diriwayatkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Tarikhul Islam wa Wafayatul Masyahir wal A'lam. Pada abad ke-5 Hijriah ada seorang ulama mazhab Hambali namanya Al-Imam Al-Qadhi Abu Ya'la Al-Farra Al-Hambali. Orangnya terkenal alim. Suatu ketika Imam Abi Ya'la kedatangan anak muda bertamu pada beliau. Ditanya, "Kamu dari mana?" "Saya dari negeri Asfarayin, Buya." "Perlu apa ke sini?" "Saya ingin belajar kepada Buya dan menjadi pengikut Buya." Ditanya oleh Abu Ya'la, "Masyarakat di daerah kamu mazhabnya apa?" "Masyarakat saya mazhabnya Syafi'i, Buya." "Loh, kok mau ikut saya? Saya kan Hambali." "Masyarakat kamu Syafi'i." "Jangan. Loh, saya ini terlanjur kagum, ngefans sama Buya. Tapi gak bagus buat kamu," kata Buya lah, "gak bagus." "Kenapa Buya?" "Kalau kamu ikut mazhab Hambali, kamu pulang kampung gak punya kawan untuk menjaga ilmu kamu. Teman diskusi gak ada. Akibatnya apa? Ilmu kamu cepat hilang. Yang kedua, kalau kamu berbeda mazhab dengan orang masyarakat sekitar kamu dimusuhi, nanti itu fitnah, itu gak boleh. Kamu menimbulkan fitnah begitu gak boleh." "Terus gimana Buya? Saya terlanjur senang sama Buya." "Oh, jangan khawatir. Kamu ikut saya." Anak muda ini oleh Imam Abu Ya'la dibawa kepada ulama besar mazhab Syafi'i, Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi, pengarang kitab Muhadzab. Dibawa, "Kamu belajar sama ini. Kata orang-orang di Baghdad, orang ini lebih alim dari saya. Kamu kalau sama ini akan kalah kagumnya, pasti lebih kagum pada ini." Jadi ulama-ulama dulu tuh gak mau, saudara, menerima murid yang berbeda mazhab dengan masyarakat sekitar untuk menjaga persatuan umat Islam. Kalau Wahabi ini memang fitnah akhir zaman. Mengapa? Masyarakat kita dari dulu mazhabnya Imam Syafi'i. Lalu mereka bikin gaduh, semuanya mau dirubah. Kita disuruh berantem masalah ini. Fitnah itu gak bagus itu. Gak bagus. Mengadu domba. Jadi itu. Jadi kita ini yang paling tepat mengikuti mazhab yang berkembang di Indonesia, yaitu mazhab Imam Syafi'i. Kalau mau pindah Hanafi, pindah ke Turki atau ke India, di sana tempatnya Hanafi. Kalau mau pindah Hambali, pindah ke Syria atau pindah ke Najd di Saudi Arabia atau di Mesir, yang daerahnya mazhab Hanafi, Hambali. Kalau ingin Maliki, ya pindah ke mana? Ke Maroko, ke Aljazair, ke Tunis, ke negara-negara Afrika yang Maliki, pindah ke sana. Gak apa-apa di sana. Di sini beda mazhab. Ya repot kalau begitu. Terus, Ustaz, mengikuti sholat berjamaah sama salafi apa hubungannya? Bermakmum pada imam di luar mazhab Ahlus Sunnah hukumnya makruh. Kata para ulama kita, wa yukrahul iqtida'u bi fasiqin. Makruh bermakmum pada imam yang fasik. Kalau ada imam suka mengerjakan maksiat besar, pecat jadi imam. Mengapa? Kasihan jamaahnya di masjid, makruh sholatnya. Kemudian wa mubtadi'in, dan imam ahli bid'ah.
bermakmum pada imam Wahabi, imam Syiah, imam HTI, aliran sesat lainnya hukumnya makruh. Kalau imam kita di masjid ternyata bukan ahlus sunnah, pelan-pelan segera diganti. Mengapa? Kasihan jamaahnya biar tidak kurang pahalanya saudara, gak dapat fadilah berjamaah. Wajibkah kita sebagai anak menggantikan atau memfollow-kan sholat fardu yang ditinggalkan oleh orang tua kita? Kalau sholat fardu ditinggalkan orang tuanya meninggal, masih hidup. Kalau masih hidup gak bisa mengganti sholatnya orang tua atau kawan. Tapi kalau sudah meninggal dunia ya, orang tua yang sudah meninggal dunia, di dalam kitab-kitab fikih Syafi'i ada beberapa pendapat. Apa saja? Sebagian berpendapat diqodoi saja pakai sholat. Sholat sendiri atau minta tolong kawan-kawan. Ayahnya yang gak sholat berapa hari sejak sakit, misalnya 1 bulan. Cari kawan 30 orang, 1 bulan kan 30 hari. Sholat isyaknya 1 kali, kan sudah 30 itu. Nanti subuh, zuhur, maghrib 30, selesai itu saudara. Itu solusi pertama. Solusi kedua, sebagian ulama kita mengatakan bisa diganti dengan fidyah. 1 sholat itu 1 mud seperti puasa. 1 mud itu berapa? Beras 6 on atau 7 on. Yang bagus digabung kedua-duanya. Jadi diganti sholatnya juga sedekah 1 mud tiap sholat. Biar mantap itu. Karena sama-sama ada pendapat dari kalangan ulama. Baik, berikutnya mencium tangan kiai atau habib apakah bid'ah? Kata Wahabi tidak perlu hormat dan tunduk. Bagaimana menurut kiai? Mencium tangan orang soleh, tangan orang alim, atau tangan orang yang mulia itu hukumnya sunnah. Dasarnya di mana? Para sahabat mencium tangan Rasulullah SAW. Sebagian sahabat ada yang mencium kaki Rasulullah SAW. Loh itu kan Rasulullah. Bukan cuma itu, Sayyidina Ali mencium tangan Sayyidina Abbas dan kakinya. Karena Sayyidina Abbas itu kan pamannya. Para sahabat, Ibnu Abbas mencium tangan Zaid bin Thabit. Mengapa dicium? Zaid bin Thabit itu gurunya. Zaid bin Thabit mencium tangan Ibnu Abbas. Mengapa dicium? Ibnu Abbas ini keluarga dekat Rasulullah. Dan ulama-ulama biasa mencium tangan saudara. Imam Muslim ketika Imam Bukhari datang, mencium keningnya dan kedua tangannya, lalu minta izin mencium kedua kakinya. Kalau ulama ahli hadis bukan cuma tangan, kaki dicium. Itu ahli hadis. Tapi Wahabi bukan ahli hadis. Mereka ahli hadas. Dan itu hadas akbar. Berikutnya Pak Ustaz, cara membadalkan umroh bagi orang tua yang sudah meninggal. Apa? Membadalkan umroh bagi orang tua yang meninggal bisa umroh sendiri, ya. Setelah umroh pertama lalu umroh lagi, kan gampang umroh itu. Wong itu ibadah olahraga. Yang dibaca bisa lihat teks, gak baca juga gak apa-apa doa-doanya. Yang penting mau jalan-jalan olahraga. Baca apa saja ya juga gak apa-apa umroh. Cuma ada doa-doanya. Jadi niatkan aja untuk orang tua. Biasanya travel umroh tuh tahu biasanya. Ada travel di Pekanbaru. Tinggal ikut travel itu. Berikutnya peringatan Maulid Nabi di dalam masjid menggunakan hadroh, apakah boleh? Peringatan Maulid Nabi menggunakan hadroh di dalam masjid itu gak apa-apa. Asal hadroh yang lama ya. Kalau hadroh yang kompang gitu. Kalau hadroh yang baru itu khilaf. Ada yang bilang haram, ada yang enggak. Mungkin sebaiknya hadrohnya di luar aja. Karena ada yang mengharapkan.
Terus berikutnya, Pak, apa benar perempuan itu lebih baik sholat di rumah ketimbang di masjid? Dari mana dasarnya? Mohon dijelaskan. Orang perempuan itu memang di dalam mazhab Syafi'i sholat di rumah lebih afdal daripada di masjid. Cuma kalau orang perempuan mau ke masjid gak usah dilarang, gak apa-apa. Memang oleh Rasulullah, la tamna'u ima Allah al masajid. Jangan dilarang orang-orang perempuan mau ke masjid. Mengapa? Kadang-kadang menghilangkan suntuk itu. Karena orang perempuan ini kan kerjanya di dapur aja. Walaupun ada tabligh akbar, mereka ngobrol di belakang itu, gak dengar. Kadang-kadang ya bisik-bisik, ya gak apa-apalah, menghilangkan suntuk, biar gak sumpah. Karena kalau sumpah suaminya diamuk terus nanti. Insya Allah tinggal 3 pertanyaan. Sekarang cara yang paling baik merayakan Maulid Nabi seperti apa? Merayakan Maulid Nabi SAW, cara yang paling baik disiapkan hidangan makanan yang bagus-bagus. Kamu betul? Belum. Siapkan makanan yang bagus-bagus. Lalu siapkan sedekah untuk fakir miskin, anak yatim atau apa. Ya. Kemudian bacakan sirah nabawiyah, ya maulid, kitab-kitab maulid, lalu baca ya Nabi. Lalu ada ceramah pencerahan tentang keagungan baginda Rasulullah SAW. Itu bagus. Jadi begitu. Baik, berikutnya Rasulullah makhluk yang paling mulia, makhluk paling sempurna, paling baik dan utama. Sebagai makhluk yang mulia, maka apapun yang berhubungan dengan beliau oleh Allah selalu diberikan yang terbaik. Rasulullah SAW dilahirkan di kota Mekah, Islam dan Syria diperlukan dan mulai disebarkan di sana. Lalu Rasulullah hijrah ke Madinah. 2 kota suci ini yang pasti dipilih Allah Azza wa Jalla sebagai 2 tempat terbaik di muka bumi. Pertanyaannya, mengapa kita menyelisihi ibadah penduduk-penduduk kota suci ini? Kita ini tidak menyelisihi ibadah penduduk 2 kota suci. Gak, cara ibadah kita ini sama dengan penduduk 2 kota suci, tapi yang dulu. Yang kita bedakan yang Wahabi-Wahabi yang sekarang. Jadi yang dulu maksudnya. Kalau yang menduduki 2 kota suci tidak ada jaminan benar terus. Mekah itu dulu pernah lama dikuasai Syiah. Jamaah haji yang datang ke tanah suci dibantai ribuan oleh orang Syiah Ismailiyah. Kemudian Hajar Aswad bertahun-tahun dicuri, dibawa ke tempat mereka di Ahsa. Itu lama. Dan gak ada orang yang bilang, oh berarti Syiah ini benar walaupun membunuh orang. Mengapa? Karena menguasai tanah suci. Gak ada, justru mereka jahat karena melakukan kejahatan di tanah suci. Jadi itu bukan menjadi dalil. Dalil itu ya Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Adapun yang menguasai tanah suci bukan dalil. Terus terakhir, apa pandangan Ustaz mengikuti kajian Wahabi yang belakangan ini semakin menjamur di Provinsi Riau? Mengikuti kajian Wahabi bagi orang yang tidak bisa membedakan yang benar dan yang salah itu gak boleh. Hukumnya haram. Mengapa? Bahaya. Orang ini kalau ikut kajian Wahabi, maka nanti akan ditanamkan kebencian pada orang lain. Akibatnya apa? Durhaka pada orang tuanya, memutus tali silaturahmi dengan saudaranya, dan memutus hubungan persaudaraan dengan sesama muslim. Karenanya nggak boleh ikut kajian Wahabi. Dan umat Islam wajib mengingatkan kepada yang lain, awas jangan ikut itu. Mengapa? Itu Wahabi. Wahabi ini bahaya, saudara. Mengapa bahaya? Saudara kalau punya tetangga maling ayam, paling saudara cuma kehilangan ayam, dan nanti bisa beli lagi di pasar. Tapi kalau saudara punya tetangga Wahabi, lebih bahaya daripada maling ayam. Mengapa?
saudara atau keluarga saudara bisa kehilangan akidah. Kalau akidah yang hilang, gak akan beli di pasar. Karena orang kehilangan akidah, gak merasa kehilangan. Ini bedanya. Karenanya sangat bahaya. Jadi kalau ada saudara-saudara kita mendatangi kajian mereka, diingatkan, jangan ke sana. Wong di sini ada UAS, ada Ustadz Alno, Ustadz Zulhendri, Ustadz Hanafi, Ustadz Khairuddin, Ustadz Hasbullah. Banyak di sini ustadz-ustadz Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gak ada kurang di sini. Ustadz-ustadz itu diminta kajian rutin di sini. Insya Allah lebih mantap, lebih bagus. Saya kira itu ya. Pertanyaan terakhir. Satu lagi langsung pertanyaan dari Bapak Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Syekh Nasruddin Albani itu sangat dibangga-banggakan oleh kawan-kawan kita dari Salafi. Nah, mengapa mereka itu selalu mensohikan, menggunakan kata-kata mensohikan oleh Albani? Padahal Ustaz Syekh Albani ini kan hidup di kurun sekarang. Nah, kalau sepengetahuan saya bahwa hadis-hadis ini kan sudah selesai pada tahun 500 Hijriah, artinya sudah jumhur ulama sudah selesai, tidak perlu lagi setelah itu ada yang menyesuaikan atau melemahkan hadis. Nah, kenapa padahal seperti bahasa lama kemudian Ustaz dan 1, 2, 3 dari Madinah itu kan harus punya pemikiran. Kenapa mereka nggak berpikir itu? Kok bisa menggunakan Nasruddin Albani itu? Itu bagaimana ya? Syekh Al-Albani ini ulama Wahabi radikal dan diusir dari Madinah Al-Munawwarah karena radikal. Pernah memfatwakan makam Rasulullah SAW agar dibongkar, dipindah keluar masjid. Sama dengan Wahabi yang sekarang. Nah, orang Wahabi mengapa membangga-banggakan Al-Albani? Karena Wahabi gak punya tokoh ahli hadis. Yang ada ya hanya Albani itu saja. Dan Albani ini gak hafal hadis. Mestinya tokoh ahli hadis itu harus hafal. Ulama yang bisa menilai hadis sahih apa enggak tuh harus hafal. Kata Imam Suyuti dalam Alfiyahnya, wa khudhu haitsu hafizun alaihi nas aw mim musannafin bi jam'ihi yuhas. Nilai suatu hadis itu harus diambil dari orang yang menyandang gelar al-hafidh. Hafidh itu bukan hafal Quran, tapi hafal sebagian besar hadis. Al-Albani gak hafal, bahkan 10 hadis pun dengan sanadnya gak hafal. Tetapi mengapa oleh Wahabi dipakai? Wahabi gak punya tokoh ahli hadis. Dia aja yang punya, dan dia ini akidahnya Wahabi. Ini yang pertama. Yang kedua, Al-Albani mendhaifkan dan mensahihkan hadis itu kadang menyesuaikan diri dengan ajaran Wahabi. Kalau hadis itu bertentangan dengan Wahabi, walaupun sahih didhaifkan. Itu Albani. Sebaliknya, yang dhaif bahkan maudhu itu dia gak bilang-bilang, kadang disahihkan. Dan Albani ini gak hafal, kadang gak paham pada hadis. Hadis yang dia sahihkan dia gak paham. Mengapa? Al-Albani ini dalam kitabnya Sahihul Jami'is Shaghir pernah menilai hasan atau sahih hadis tentang tabarruk. Hadis Abdullah bin Umar, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yab'atsu ilal matahir fayu'ta bil ma' fayashrabuhu yarju barakata aidil muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi Rasulullah SAW sering menyuruh orang mendatangi tempat-tempat wudhu. Dulu tempat wudhu itu gak pakai keran, tapi pakai
Kolam ya, pakai kolam. Jadi yang berwudu tangannya masuk ke situ. Rasulullah minta diambilkan air. Begitu air didatangkan oleh beliau diminum. Mengapa diminum? Yarju barakata aidil muslimin. Mengharap keberkahan tangan-tangan muslim yang berwudu di situ. Nah, kata Al-Albani hadis ini hasan. Begitu kitab ini menyebar di Timur Tengah heboh. Mengapa? Kata orang-orang Ahlus Sunnah Wahabi, katanya bertabarruk dengan orang Islam syirik. Ini Al-Albani guru kamu bilang hadisnya hasan. Kok disyirikkan? Bingung Wahabi. Karena bingung, orang-orang Wahabi muridnya Albani datang ke Albani. Syekh, kita ini kalah debat lagi. Mengapa? Kita ini kan tabarruk dengan orang muslim kan syirik. Ya betul. Tapi Syekh bilang hadisnya hasan. Di mana? Ini di kitab Syekh Sahihul Jami'is Shaghir. Oh iya. Akhirnya apa kata? Gampang. Al-Albani ngarang kitab lagi lalu bilang hadis ini dhaif. Artinya apa? Wah, Al-Albani ini sesuai kepentingan. Karenanya nggak boleh diikuti. Dan tanda-tanda bahwa buku itu Wahabi, kalau di buku itu ada kalimat hadis ini disahihkan oleh Albani. Hadis ini didhaifkan oleh Albani. Berarti itu buku Wahabi. Karena itu buku Wahabi, maka segera dibakar. Saya kira itu ya, karena pertanyaan sudah selesai dan ini waktu sudah habis. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apa? Ditutup dengan doa. Mari kita tutup dengan doa bersama ya. Ada permintaan mohon doa orang tuanya sedang sakit. Ini minta doanya Kiai buat kesehatan dan kesembuhan orang tua saya yang bernama Herianto bin Ribut yang saat ini sedang sakit Parkinson. Dan juga kesehatan seluruh jamaah Masjid Nurul Ukhuwah Syukron. Saya juga minta doa ya. Kemarin ditelepon ibu saya, paman saya kemarin meninggal dunia, namanya almarhum Arifin. Mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Amal baiknya dilipat gandakan pahalanya, diberikan tempat yang istimewa di akhirat. Amin Allahumma amin. Keluarga kita yang sakit mudah-mudahan sembuh. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa mazida. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة ونسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا
واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا ومعلمينا وأصحابنا وأحبابنا وذوي الحقوق علينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.